Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septiandari, NIM 2024 10 10 10 22 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu tentang studi kasus peminjaman barang di lab dan bon pembelian di bengkel. Menu yang pertama adalah studi kasus 1, yaitu tentang peminjaman barang di lab. Nah, pertama itu menentukan entiti dan atributnya. Di sini saya memiliki 9 entiti. Yang pertama adalah lab. Lab ini memiliki atribut ID lab, nama lab, K-lab, dan asisten lab. Nah, kenapa kok K-lab ini ditulis unit identifier saja di lab? Karena K-lab ini termasuk dalam redundan, jadi harus dijadikan entity sendiri. Dan untuk asisten lab itu merupakan multi-valued atribut, jadi juga harus dijadikan entity tersendiri. Yang selanjutnya adalah entity asisten lab yang memiliki atribut ID asisten lab, NIM asisten lab, dan nama asisten lab. Yang ketiga, ada kepala lab. Ini memiliki atribut ID kepala lab, NIM kepala lab, dan nama kepala lab. Yang entity keempat adalah barang. Barang ini memiliki atribut yaitu ID pengenal, deskripsi, nama barang, unit identifier lab, unit identifier barang. Kenapa kok barang di sini digunakan dari unit identifier-nya? Karena jenis barang ini termasuk dalam multi-valued atribut, jadi harus disendirikan di entity lain. Dan selanjutnya atribut selanjutnya adalah kondisi barang. Yang kelima adalah entity jenis barang, yaitu perpecahan dari entity barang itu sendiri. Dalam entity jenis barang ini memiliki atribut ID jenis barang dan deskripsi. Yang selanjutnya adalah entity UKM, memiliki atribut ID UKM, nama UKM, deskripsi, unit identifier kegiatan, dan unit identifier mahasiswa. Unit mahasiswa ini juga merupakan multi-valued atribut, jadi harus dijadikan entity tersendiri. Yang ke-7 itu ada entity mahasiswa yang memiliki atribut ID mahasiswa, NIM mahasiswa, dan nama mahasiswa. Selanjutnya ada entity kegiatan yang memiliki atribut ID kegiatan, nama kegiatan, deskripsi, tanggal pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan. Yang terakhir adalah entity peminjaman yang memiliki atribut ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, unit identifier dari kegiatan, unit identifier dari asisten lab, unit identifier dari barang, dan yang terakhir adalah kondisi barang. Dan selanjutnya adalah menentukan unit identifier dari masing-masing entity. Entity pertama, lab, memiliki unit identifier ID lab yang bersifat artificial dan primary key. Yang kedua, asisten lab mempunyai unit identifier ID asisten lab yang bersifat artificial dan primary, serta NIM asisten lab yang bersifat natural dan secondary key. Yang ketiga, entity kepala lab memiliki unit identifier ID K-lab bersifat artificial dan primary key, dan NIP K-lab yang bersifat natural dan secondary key. Selanjutnya, barang memiliki unit identifier ID pengenal yang bersifat artificial dan primary. Entity jenis barang memiliki unit identifier
ID jenis barang yang bersifat artificial dan primary. Untuk entity UKM memiliki unit identifier ID UKM yang bersifat artificial dan primary key. Selanjutnya, mahasiswa yang memiliki unit identifier ID mahasiswa bersifat artificial dan primary key, dan mahasiswa yang bersifat natural dan secondary key. Yang selanjutnya adalah entity kegiatan memiliki unique identifier yaitu ID kegiatan yang bersifat artificial dan primary key, dan yang terakhir adalah entity peminjaman yang memiliki unit identifier ID peminjaman yang bersifat artificial dan primary key. Yang selanjutnya adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan di dalam entity. Yang pertama, atribut kondisi barang di entity peminjaman, karena menyebabkan multi-valued atribut pada peminjaman. Karena di satu peminjaman itu bisa meminjam lebih dari satu barang. Yang kedua, kondisi barang pada entity barang, menyebabkan multi-valued atribut pada barang, karena di satu barang bisa dipinjam beberapa kegiatan sekaligus. Yang ketiga, ada anggota di entity UKM, karena menyebabkan multi-valued juga. Karena satu UKM itu bisa memiliki banyak anggota. Yang terakhir adalah keanggotaan pada entity mahasiswa, yaitu menyebabkan multi-valued pada mahasiswa. Karena satu mahasiswa itu bisa memiliki atau bisa mengikuti beberapa UKM sekaligus. Yang keempat adalah relationship pada studi kasus ini. Nah, di sini ditunjukkan asisten lab itu memiliki hubungan dengan lab. Karena untuk menambah lab itu perlu mencatat asisten lab di tabel lab dengan mencantumkan cukup dengan ID dari asisten lab itu sendiri. Yang kedua, hubungan lab dengan kepala lab. Untuk menambah lab itu juga perlu mencatat kepala lab dengan ID kepala lab. Yang kedua, untuk menambah barang itu perlu mencatat lab dengan menggunakan ID lab. Yang selanjutnya, jenis barang dengan barang. Nah, untuk menambah barang di sini juga perlu mencatat jenis barang menggunakan ID dari jenis barang. Yang selanjutnya adalah mahasiswa dengan UKM. Untuk menambah UKM di sini perlu mencatat mahasiswa di dalam tabel UKM dengan menggunakan ID dari mahasiswa. Yang selanjutnya, UKM dan kegiatan. Untuk menambah UKM perlu mencatat kegiatan di tabel UKM dengan menggunakan ID kegiatan. Yang selanjutnya, hubungan peminjaman dengan asisten lab itu untuk menambah peminjaman perlu mencatat asisten lab di tabel peminjaman dengan cukup menyantumkan ID dari asisten lab. Selanjutnya, juga untuk menambah peminjaman itu perlu mencatat barang. Jadi, kita cukup menampilkan ID barang di tabel peminjaman. Dan yang terakhir adalah peminjaman dan kegiatan. Untuk menambah peminjaman itu juga perlu mencatat kegiatan di tabel peminjaman. Jadi, cukup mencantumkan ID dari ID dari kegiatan tersebut. Yang selanjutnya untuk studi kasus 2 tentang bond pembelian di salah satu bengkel. Nah, di sini entity dan atributnya adalah sebagai berikut. Entity yang pertama ada transaksi yang memiliki atribut nomor faktur, kuantum, dan tanggal. Kuantum di sini maksudnya adalah total dari part, service, itu yang sudah dijadikan dari satu. Yang kedua ada entity part yang memiliki atribut kode part, nama part,
harga, dan diskon. Nah, di sini part ini termasuk dalam redundan karena dalam part ini masih bisa dipecah lagi dengan service. Jadi service dijadikan entity tersendiri. Yang ketiga, entity ketiga adalah mekanik yang memiliki atribut ID mekanik dan nama mekanik. Yang keempat ada entity kendaraan yang memiliki atribut nomor polisi, merek, tahun, warna, dan nama pemilik. Yang keempat adalah service, yaitu pemecahan dari part tadi yang memiliki atribut kode service, nama service, harga, dan diskon. Yang terakhir ada entity bengkel yang memiliki atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan telepon. Yang kedua adalah menentukan unit identifier. Nah, di entity transaksi ini memiliki unit identifier dari nomor faktur yang bersifat artificial dan primary key. Yang kedua, part memiliki unit identifier kode part yang bersifat artificial dan primary key. Mekanik memiliki unit identifier ID mekanik bersifat artificial dan primary key. Yang keempat, kendaraan memiliki unit identifier nomor polisi yang bersifat artificial dan primary key. Yang kelima, entity service memiliki unit identifier kode service yang bersifat artificial key dan primary key. Dan yang terakhir adalah entity bengkel yang memiliki unit identifier ID bengkel yang bersifat artificial dan primary key. Yang selanjutnya adalah relationship dari entity-entity ini. Nah, di sini part memiliki relationship dengan transaksi. Karena untuk menambah transaksi perlu mencatatkan part di tabel transaksi dengan menggunakan kode atau menggunakan unit identifier dari part. Yang kedua, hubung relationship mekanik dan transaksi, karena untuk menambah transaksi juga perlu mencatat mekanik dengan menggunakan ID mekanik. Selanjutnya juga untuk menambah transaksi juga membutuhkan perlu mencatat kendaraan dengan menggunakan unit identifier dari kendaraan. Untuk menambah transaksi juga menggunakan service, ID service untuk dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Dan yang terakhir, transaksi dengan bengkel itu juga memiliki relationship karena untuk menambah transaksi itu membutuhkan ID dari bengkel. Yang selanjutnya adalah kendaraan dan part. Untuk menambah kendaraan, di sini juga perlu mencatat part di dalam tabel kendaraan. Karena bisa jadi satu kendaraan itu memiliki lebih dari satu part. Yang selanjutnya adalah kendaraan dengan mekanik. Nah, di sini mekanik itu bisa jadi melakukan servis ke banyak kendaraan, lebih dari satu kendaraan. Yang selanjutnya servis dengan mekanik. Nah, di sini satu mekanik itu bisa melakukan beberapa servis, lebih dari satu servis. Lebih dari satu jenis servis. Yang selanjutnya ada servis dan kendaraan. Nah, maksudnya di sini itu relationship karena satu kendaraan itu biasanya bisa melakukan lebih dari satu jenis servis. Yang selanjutnya bengkel dan mekanik. Nah, di satu bengkel itu terdiri dari beberapa mekanik. Dan yang terakhir adalah bengkel dan kendaraan. Nah, di bengkel ini, satu bengkel itu bisa melayani beberapa kendaraan sekaligus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.